kawan. Nah, seperti biasa ya, di sini belajar lagi kita ya. Di sini ada motor Mio J. Motor Mio J ya. Motor Mio J ini punya keluhan. Sok depannya ini tidak empuk ya. Dia diam, tidak ngelenyot ya, tidak main. Kita coba dulu, kita tes. Jadi kaku ya, nggak ngembang, nggak main soknya. Nah sekarang kita periksa, kita buka, kita cari tahu penyebabnya apa ini hingga motor ini nggak mau ngembang, nggak mau main soknya. Kita buka dulu murnya ya. Lepaskan rodanya mas bro. Oke, setelah dilepaskan rodanya, ini shockbreaker langsung turun ya. Ini shockbreaker langsung turun. Nah, kita tes lagi. Nah biasanya kalau motor seperti ini tidak ngembang shockbreakernya itu ada yang bengkok ya. Jadi ketika dipres ke dalam nggak mau, dikeluarin nggak mau. Jadi harus benar-benar pas ya posisinya, posisi lurusnya harus benar-benar pas. Kalau agak bengkok dikit, agak bengkok aja dia dikit ya. Nah shockbreaker ini biasanya itu nggak tegak lurus ya, nggak tegak lurus sama, jadi agak bengkok ke dalam, bisa jadi keluar ya hingga shockbreaker tidak bisa main. Nah maka dari itu kita pastikan dulu, jangan pakai dulu gearboxnya, jangan kita pakai. Kita tes dulu. Ini gearboxnya nggak dipakai ya, seperti ini. Nah sekarang kita tes shockbreaker ini main ataukah tidak nih setelah dilepaskan. Nah sekarang ini shockbreaker main nih, mantap. Setelah dilepaskan gearbox ini, shockbreakernya mantep ya main. Kita ukur dulu. Kita ukur dulu di bagian as dari gearbox ini ya. Nah, kedalamannya kita ukur, terserah mau pakai lidi atau pakai apa. Kita ukur tetap, terserah mau pakai apa aja medianya, yang penting pas ya antara lubang luar ini dan yang ini. Kita ukur. Nah ini segini ya lubang dari as gearbox. Nah sekarang kita ukurkan ke sini. Nah di sini dia terlalu panjang. Jadi agak meret, jadi agak kepres ya. Jadi si shockbreaker ini jadi agak terbuka ya, tidak lurus, jadi agak terbuka seperti ini. Kalau bingung dengan cara seperti ini, kalian bisa menggunakan cara yang lain. Di sini ngembalnya seperti ini, ngembalnya posisinya, jadi bisa diukur dari as di bagian luar ya. As di bagian luar kita ukurkan. Nah di bagian as, nah ini butuh segini, terserah mau pakai lidi ataupun apa, terserah. Nah sekarang kita pasang gearbox, apakah masih segini ukuran keluar asnya ataukah beda.
Kalau beda berarti tidak akan ngembal lagi, harus seperti ini karena ini kenyamanannya posisi asnya ada segini ya keluarnya. Oke, kita tes dulu, kita pasangkan gearboxnya. Nah, setelah dipasangkan gearboxnya, nah setelah dipasangkan gearboxnya ini asnya jadi pendek ya tuh, jadi ada celah seperti ini. Tentunya ini tidak akan ngembal. Coba kita tes lagi. Coba dites Mas Nur. Masih ngembal tidak ini? Kayaknya nggak akan ngembal. Ini pasti kaku ini sebab beda ukuran seperti tadi. Oke. Tidak ngembal ya. Oh, udah standar 2 lagi. Jadi harus ukurannya harus sama seperti tadi. Nah, di celah ini masih ada ukurannya, masih ada celah tuh ya, banyak celahnya. Dia nggak mau ngembal. Kalau nggak dipakai gearbox ya nyaman ini, pasti ngelenyot. Gearbox fungsinya apa sih? Ini gearbox kilometer. Nah, sekarang kita tes dulu seperti tadi ya, tuh ukurannya kalau nggak pakai gearbox segini nih. Kita buktikan dulu sekali lagi main atau tidak. Bentar, men. Sok Mas Nur, ngelonyodin lagi, ngelonyod tuh main nggak seblekernya nih. Mantap, mantap. Oke guys, standar gede mantap ya. Nah, kalau dipakai gearbox ini sebleker tidak mau main, kaku ya, tidak ngelenyot ini, tidak enjoy, tidak safety ya. Nggak tahu ini kenapa ini gearbox nih, apa yang rubah, nggak kepaham. Yang pasti ini maunya segini, ukuran dari as luar. Kalau pakai gearbox dia pendek. Kita siasati dulu. Ini gearboxnya main nggak? Kilometernya? Nah, Ora main. Nah, sekarang kita akalin aja dulu kalau nggak main ya. Untuk sementara ini. Yang penting seblekermu main nih. Kita akali dulu pakai bekas bearing. Nah, biar ukurannya sama seperti tadi yang sebelum dipakai gearbox. Cok Mas Nur, angkatin. Udah. Sekarang diganjal pakai bekas bearing, kita ukurkan lagi sebelum pakai bearing ini ya, tidak dipakai gearboxnya. Nah, ini sama seperti tadi sebelum dipakai bearing ini, bekas bearing ya. Tuh sama. Berarti ini sebleker pasti ngelenyot, ini pasti main nih, pasti mantep. Gua pede aja dulu dah. Gua pasang dulu murnya.
Sok Mas Nur mainin. Gua yakin main emang. Pasti mantep. Main lah. Mas empuk deh. Nah, pada intinya penyakit motor itu unik ya, punya keunikan tersendiri. Ini nggak ada yang mustahil ya. Ini pembuktiannya, ini gearbox bisa berpengaruh pada shock.